Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita bersama-sama melakukan ibadah keluarga saat ini. Sebelum kita memulai ibadah keluarga, marilah kita berdoa. Tuhan, pencipta Khalik langit dan bumi, yang kami sembah, kami imani di dalam nama Sang Kristus Yesus. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami keluarga-keluarga yang Kau berkati. Sebentar lagi kami akan membangun ibadah keluarga. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan sinar terang kepada kami. Terlebih di tengah-tengah ibadah keluarga nanti ya Tuhan, kami akan menyampaikan sabda kebenaran Engkau. Biarlah Engkau urapi kami, jiwa dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi Roh Kudus Tuhan berkarya atas kami. Demikian pula keluarga-keluarga yang mendengarkan kebenaran firman ini. Berkati mereka satu persatu sesuai dengan kehendak Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah keluarga saat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya nanti hanya ke dalam tangan pangkuan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membaca, merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Di dalam keluarga masing-masing, tentunya kita bersuka cita, karena kuasa Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan Saudaraku, kita lihat di sekeliling saya, begitu natural. Kita berada di tengah-tengah mata air, sumber yang di atasnya banyak pepohonan yang semuanya itu mencerminkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai dengan 44. Yohanes 37 sampai dengan 44. Demikian kebenaran Kristus Yesus bagi kita. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, ayat yang akan kita renungkan bersama-sama pada kebenaran firman Tuhan di masing-masing ibadah keluarga saat ini adalah di pasal yang di ayat yang ke-38. Saya baca ulang. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berbahagialah bagi kita yang telah membaca, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, suasana sungguh sangat nyaman ketika kita berada di alam terbuka ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus telah menciptakan segala sesuatunya indah dan dapat bermanfaat bagi kehidupan umat kepunyaannya. Di dalam perikop ini, Bapak Ibu, kita ilustrasikan. Judul perikop ini adalah Yesus sumber kehidupan. Ketika kita melihat bahwa air sebagai kebutuhan manusia memiliki mata sumber yang begitu banyak, yang begitu harus dirawat,
harus diberikan penyejuk-penyejuk atau reboisasi di dalam merawat sekelilingnya. Supaya apa? Supaya air sumber yang ada ini senantiasa dapat mengalir setiap saat, setiap waktu tanpa berhenti. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika ada mata air, ada sumbernya, kemudian di atasnya pepohonannya semua ditebang. Banyak pohon-pohon yang kekeringan dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah sumber mata air ini pun akan mengecil dan bahkan akan mati. Maka diperlukan tangan-tangan yang terampil yang merawat supaya keberadaan sumber ini terus-menerus berjalan. Dengan reboisasi, dengan menanam banyak pohon di sekelilingnya, sehingga mata air ini selalu memancarkan aliran-aliran air yang selalu dibutuhkan bagi manusia ciptaan Tuhan. Di dalam perikop ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih dan mengasihi Tuhan, Pak Yohanes 7, pasal 37 sampai 44 ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang air hidup. Tetapi dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, ternyata banyak menimbulkan kontroversi, banyak menimbulkan konflik di antara orang-orang banyak saat itu. Sehingga terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kelompok yang pertama mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Itu terlihat di dalam ayat yang ke-40, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Terdapat di ayat yang ke-41, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, boleh dipirsani di sana. Kelompok yang ketiga adalah menolak Yesus itu Mesias. Karena ada alasan bahwa Mesias tidak datang dari Galilea, tetapi Mesias itu dari kota Daud, yaitu Bethlehem. Yang keempat, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, adalah ada kelompok yang ingin menangkap Yesus, akan tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, bahwa di dalam pekabaran Injil menginjilkan suatu kebenaran bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak kontroversi di sana. Mengapa demikian, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan? Karena orang-orang Farisi pada saat itu memiliki pengalaman, pemikiran yang sangat dangkal. Sehingga pola pikir mereka tidak menjangkau apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air kehidupan. Pemahaman yang salah itulah yang menjauhkan mereka, orang-orang Farisi, akan pengenalan Tuhan Yesus. Mereka tidak mendalami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana respon kita terhadap pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus melalui bahwa Tuhan Yesus ini adalah air kehidupan? Undangan Tuhan Yesus untuk menikmati kelimpahan air, yaitu melalui Roh Kudus, akan mengalir di dalam hati, di dalam pikiran kita, sehingga dapat tertanam dalam jiwa kita. Oleh karena itu nantinya diharapkan memancarkan suatu kehidupan yang baik. Inilah, Bapak, Ibu, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika aliran-aliran air itu merasuk dalam hati dan pikiran kita, maka menyejukkan hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita katakan, tutur kata kita menyejukkan hati banyak orang. Perilaku kita membuat orang senang kepada kita. Disitulah Tuhan Yesus berhasil membuat karyanya melalui Roh Kudus dalam diri-diri orang Kristen seperti Bapak, Ibu, keluarga yang berbahagia saat ini. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus mengatakan, akulah sumber air hidup. Maka ketika kita sudah melakukan semuanya itu, seperti yang kita lihat saat ini, perumpamaan saya tadi, bahwa sumber air ini akan hidup ketika dirawat, ketika dilindungi, ketika disirami, ketika direboisasi. Begitu pula ketika kita ikut mendalami pengalaman, pengenalan terhadap Kristus Yesus, maka hati kita harus direboisasi, dibaharui.
sehingga mengenal Kristus lebih dalam. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan hidup yang kekal. Ini janji Tuhan Yesus pada kita, bahwa ketika aliran-aliran air itu nyata di dalam jiwa kita, hati kita, perilaku kita, pikiran kita, maka jaminan hidup kekal bagi kita. Mari Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, kita satukan hati pikiran kita, sehingga kita seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya keluarga-keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pencipta Khalik langit dan bumi, Engkau yang memiliki kunci kerajaan surga dan kerajaan neraka. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah sumber air kehidupan di dalam kehidupan ini. Buka hati dan pikiran kami, biarlah aliran-aliran air daripada-Mu senantiasa masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu dapat bekerja secara nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami untuk melakukan di setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Keluarga-keluarga yang ada ini, biarlah Engkau memberikan kemampuan. Tuhan, di dalam surga kami juga boleh berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, para KRW, dan lain sebagainya. Tuhan, berkati mereka satu persatu dengan kuasa-Mu, sehingga dapat mendapat berkat yang melimpah daripada-Mu. Demikian pula keluarga-keluarga Tuhan, di dalam segala pergumulannya, persoalannya, pekerjaannya, Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya. Apabila di antara saudara-saudara kami ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Demikian pula anak-anak jemaat yang sedang ke sekolah, baik itu daring maupun luring, Tuhan beri kepandaian dan kemampuan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami, itu kami serahkan di dalam proses pandemi ini. Biarlah kuasa-Mu menyatakan pada Bapak Presiden sampai dengan ke daerah-daerah, sehingga pandemi ini dapat diatasi dan segera berlalu dari bumi negara Indonesia ini. Demikian pula para tetangga kami ya Tuhan, di mana kami dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Biarlah Engkau juga memberkati mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.